Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini materi kita yaitu materi penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan seni untuk memperoleh informasi tentang objek yang ada di permukaan bumi, baik itu fenomena yang melalui analisis data tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, maupun fenomena yang ada di permukaan bumi ini. Kita lihat pengertian inderaja menurut beberapa ahli, yaitu menurut Kiefer. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, serta gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah atau gejala yang dikaji. Yang kedua, menurut Avery, penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh dan menunjukkan, mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Dan sebenarnya dalam penginderaan jauh ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut penginderaan jauh. Yang pertama, di negara Inggris ini disebut sebagai remote sensing. Di negara Prancis disebut dengan teledetection, dan di negara Spanyol disebut dengan sensoria remote, dan di negara Jerman ini disebut dengan Fernkunde, dan di negara Rusia disebut dengan distansioner. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, penginderaan jauh ini juga lebih dikenal dengan remote sensing. Kemudian kita lihat yaitu komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Sutanto membagi penginderaan jauh ini atas beberapa komponen. Yang pertama yaitu tenaga. Tenaga ini ada tenaga alami dengan tenaga buatan, atau tenaga pasif dengan tenaga aktif. Contoh dari tenaga aktif adalah matahari, sedangkan kalau tenaga pasif adalah tenaga yang dibuat oleh manusia atau cahaya yang dibuat oleh manusia, contohnya lampu dan api unggun dan yang lainnya. Tenaga ini mengenai objek yang ada di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor, ataupun juga dapat berupa tenaga dari suatu objek yang ada di permukaan bumi yang dipantulkan ke sensor. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer ini, kalau kita bicara tentang atmosfer, tentu Anda sudah belajar pas kelas 10 kemarin, yaitu apa saja yang ada di udara kita. Ada awan, angin, hujan, mendung, pelangi, semua ada di atmosfer. Timbulnya jendela atmosfer merupakan spektrum gelombang yang dapat mencapai ke permukaan bumi. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh, sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai ke alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Adapun spektrum jendela atmosfer yang sering digunakan di permukaan bumi adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya butir-butir yang ada di atmosfer. Contohnya debu, awan, uap air, gas. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan, maupun hamburan. Yang ketiga, objek. Objek penginderaan jauh adalah permukaan bumi. Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaganya ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah pada citra. Sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit, maka dia akan kelihatan lebih gelap.
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga dari matahari untuk sampai ke bumi, diantaranya yang pertama, waktu. Waktu atau jam saat adanya tenaga sampai di permukaan bumi. Baik itu waktu pagi, siang, atau sore, atau pengaruh dari musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi tentu akan mempengaruhi terhadap tenaga yang dipantulkan ke sensor. Yang kedua, bisa saja lokasi mempengaruhi dari pantulan atau kecerahan dari suatu objek. Lokasi erat kaitannya dengan posisi yang ada di permukaan bumi, baik secara lintang maupun bujur di permukaan bumi kita ini. Dan yang terakhir yang bisa mempengaruhi dari kecerahan atau kegelapan dari suatu objek adalah cuaca. Kondisi cuaca mempengaruhi adanya hambatan dari atmosfer. Misalnya, di saat cuaca berawan, jumlah tenaga yang diterima oleh bumi tentu akan terhalang oleh awan, sehingga pantulan cahaya matahari ke permukaan bumi itu akan semakin berkurang, sehingga menyebabkan kecerahan dari permukaan bumi akan semakin gelap. Dan sebaliknya, apabila awannya sedikit sehingga cahaya matahari langsung ke permukaan bumi, tentu akan menyebabkan permukaan bumi atau objek akan lebih cerah. Dan yang keempat adalah komponen sensor, berfungsi untuk alat pemotret. Sensor terdiri dari sensor fotografik atau merekam dengan proses kimiawi. Dan yang kedua adanya sensor elektronik, yaitu sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Tenaga yang datang dari objek yang ada di permukaan bumi, baik berupa hasil pantulan ataupun pancaran, akan diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor memiliki kepekaan terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Dan yang kelima adalah komponennya wahana. Wahana adalah alat untuk pembawa sensor. Apa saja wahana itu? Wahana itu ada wahana yang antariksa atau wahana udara. Wahana antariksa contohnya satelit, dan wahana udara contohnya pesawat, adanya drone yang sering kita lihat atau gunakan, atau adanya balon udara yang ada di udara. Itu disebut sebagai wahana. Dan yang keenam adalah komponen perolehan data. Data-data yang diperoleh dari sensor dengan bantuan wahana bisa ada dua, data manual dengan data digital nantinya. Kalau manual diolah dengan cara konvensional dengan menggunakan stereoskop. Sedangkan digital dengan proses bantuan komputerisasi. Citra berupa foto udara pada umumnya diinterpretasikan secara manual, sedangkan data penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasikan secara manual maupun digital. Dan yang terakhir, pengguna data. Siapa saja yang pengguna data? Ibu, kamu, atau semua adalah bisa pengguna data. Pengguna data merupakan suatu komponen penting dalam sistem penginderaan jauh. Karena keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh pengguna data. Kerincian, kehandalan, kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh itu dalam kehidupan di bumi ini. Jadi komponen dalam inderaja ada 7. Yang pertama, sumber tenaga, yaitu matahari. 2, atmosfer, contohnya awan. 3, objek adalah permukaan bumi. 4, sensor, yaitu alat perekam dari objek. 5, wahana. Wahana untuk pembawa sensor atau pembawa kamera, contohnya pesawat. Yang keenam, proses data, baik data visual maupun data digital. Dan terakhir adalah pengguna data. Siapa saja pengguna data itu adalah manusia, baik untuk kehidupan sehari-hari.
Ruang lingkup penginderaan jauh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan meliputi 4. Yang pertama, adanya perolehan data, 2. Pengolahan data, 3. Penyimpanan dan distribusi data, dan terakhir adanya pemanfaatan dan diseminasi informasi. Peranan dalam penginderaan jauh ini sangat berperan di berbagai bidang. Di antaranya yang pertama kita lihat dari segi meteorologi dan klimatologi. Satelit-satelit yang mendukung diantaranya berhubung meteorologi dan klimatologi, yaitu Meteosat, TIROS, dan NOAA. Sebenarnya apa perbedaan ketiganya? TIROS merupakan akronim dari Television Infrared Observation Satellite, yang juga merupakan bentuk jamak dari TIRO, yang berarti seorang prajurit muda atau seorang pemula. Yang kedua adanya Meteosat, merupakan satelit meteorologi geostasioner, bagian dari satelit cuaca, yaitu sejenis satelit buatan yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Satelit ini juga berfungsi untuk mengamati awan dari sistem awan, cahaya perkotaan, kebakaran, polusi, cahaya aurora, badai pasir, debu, es, gelombang samudra, pembuangan energi, dan lainnya. Yang ketiga adanya satelit NOAA, NOAA. Bukan hanya untuk mendeteksi iklim, NOAA juga berfungsi untuk mendeteksi hidrologi atau air, oseanografi atau kelautan, hingga meteorologi atau cuaca. Di antaranya, kalau kita lebih fokus, bisa mendeteksi luas kebakaran hutan, kemudian mengetahui tingkat kehijauan vegetasi, mendeteksi adanya ikan di laut, mendeteksi tinggi gelombang laut dan tsunami, kemudian suhu permukaan laut, eksplorasi sumber daya laut yang ada di wilayah negara kita ini, serta menggambarkan kota maupun dunia dengan dilengkapi 6 sensor utama. Makanya NOAA ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan satelit cuaca yang lainnya. Dalam bidang meteorologi dan klimatologi, Meteosat, TIROS, dan NOAA sama-sama memiliki fungsi yang pertama untuk mengamati iklim daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air dan udara. Yang kedua, membantu analisis cuaca dan peramalan prediksi perakiraan cuaca. 3. Untuk mengamati sistem pola angin. 4. Untuk melihat permodelan meteorologi dan set data klimatologi. Itulah dari segi meteorologi dan klimatologi. Yang kedua, peranan inderaja dalam bidang oseanografi atau ilmu kelautan. Penginderaan jauh bermanfaat untuk pengamatan sifat fisik air laut, suhu air laut, warna, kadar garam, arus, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang hidrologi, pengairan. Satelit yang berhubungan dengan ini biasanya Landsat, ERS, atau SPOT. Pemantauan daerah-daerah aliran sungai atau konservasi sungai, serta pemetaan sungai, studi sedimen sungai, dan adanya pemantauan luas dan intensitas banjir di permukaan bumi. Yang keempat, bidang geologi dan ilmu kebumian. Inderaja ini berfungsi untuk memantau struktur batuan, wilayah bencana akibat gempa, kebakaran, tsunami, dan longsor, serta bisa memantau aktivitas gunung berapi, vulkanik, dan menentukan struktur geologi dan macam batuan, serta pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan atau bahan tambang yang ada di bumi, dan melakukan pemantauan pencemaran laut, pencemaran udara, dan lainnya. Kemudian peranannya di bidang pembuatan peta, di mana peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar dan dilengkapi dengan simbol dan skala tertentu. Dan terakhir, geofisika, geologi, geodesi, dan lingkungan. Manfaatnya, pemetaan penggunaan lahan, inventaris penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi atau daya dukungnya. Kemudian di bidang kehutanan,
bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penerbangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwanya, serta inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan lainnya. Oke, demikianlah materi kita tentang penginderaan jauh, pengertian dan komponen-komponen yang ada dalam penginderaan jauh. Semoga materi ini bisa Ananda pahami dan bisa menambah ilmu Ananda tentang penginderaan jauh. Demikianlah, untuk lebih pahamnya, mari Ananda bahas latihan berikut ini. Oke, itulah latihan kita hari ini dan materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan Anda akan penginderaan jauh. Cukup sekian dari Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.